Dulu kita bertiga sering main di taman ini, Van. Aku, kamu, dan Rev. Virgo, ada waktu bentar. Aku mau ngomong. Tentang apa, Rev? 3 hari lalu, kamu bilang kalau kamu di kantin kan? Tapi ada yang rekam kamu masuk lab. Hah? Kamu udah kayak detektif aja, Rev. Jadi sekarang, kamu nuduh aku yang bunuh Evan. Aku nggak nuduh, aku cuma mau tahu kebenaran aja. Apa kamu tahu? Evan bilang sama aku, kalau kamu itu gampang dimanfaatin. Kapan dia bilang gitu? Kemarin malam, dia kirim pesan ke nomorku. Jadi maksud kamu, Evan belum mati? Kamu pikir orang kayak dia gampang mati? Kamu paling tahu Evan kayak gimana. Tunggu, itu berarti Alicia dalam bahaya. Aku harus temuin dia. Kayaknya ada yang ngikutin aku di belakang. Aneh, jelas-jelas aku dengar suara langkah kaki. Heh, gak mungkin. Ini kan nomornya Evan. Apa dia ngikutin aku? Aku harus kabur. Eits, mau kemana cantik? Heh, Evan, kamu beneran masih hidup? Tapi aku lihat sendiri kamu udah mati. Kenapa? Kecewa ya karena aku belum mati. Alicia, hei, lepasin dia. Sial, pengganggu datang. Hei, jangan kabur. Sayang, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa sayang. Evan, dia masih hidup. Jadi, dia benar-benar Evan. Tapi, aku lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau dia udah mati. Dia udah bohongi kita semua sayang. Kita harus lapor ke yang lain. Sayang, kenapa lagu aku dibawain sama cewek lain? Maaf ya sayang. Lagu itu emang lebih cocok dibawain sama Clara. Clara siapa? Kok kamu gak izin dulu sama aku? Hai, kenalin. Aku Clara, pacarnya Nathan. Apa? Kamu selingkuh dari aku? Dan lagu ciptaanku, kamu kasih ke selingkuhanmu? Ketahuan ya. Sebenarnya, aku emang gak pernah suka sama cewek tomboy kayak kamu. Jadi kamu cuma manfaatin aku aja? Kamu brengsek, Nathan. Jangan salahin Nathan. Salahin diri kamu yang bodoh itu. Bye, loser. Dasar cewek bodoh. Kayaknya ini saat yang tepat buat balas dendam. Gimana Nadine? Kamu udah pikirin tawaranku? Udah aku pikirin. Kamu benar. Aku harus balas dendam ke Nathan. Pilihan yang bijak. Aku bakal bantu kamu buat klaim hak cipta lagu ciptaanmu. Berapa persen keberhasilan kita nanti? Yang jelas aku yakin, itu di atas 80%. Aku udah pengalaman di bidang ini. Kalau gitu, aku bersedia gabung dengan grup kalian. Yeay, akhirnya anggota kita lengkap. Hah, syukurlah. Aku bener-bener kangen sama masa-masa kita bertiga dulu nyanyi bareng. Bukannya orang tua kamu gak ngizinin kamu nyanyi ya, Francisca? Aku udah berhasil yakinin mereka. Aku gak bakal sia-siain kesempatan ini. Untuk studio rekamannya, sementara kita pakai tempat Theo dulu. Theo siapa? Temanku, pemilik kafe musik tempat Alicia kerja. Apa kita udah punya lagu? Untuk saat ini belum, aku harus tahu karakter suara kalian masing-masing. Aku biasa ambil nada tinggi atau sopran. Kalau aku nada rendah, karena suaraku agak ngebas. Suaraku lebih lembut kalau nyanyi. Gak powerful kayak Alicia dan Nadine. Oke, sekarang kita ke studio dan mulai latihan dengan lagu yang viral aja. Tunggu, gimana kalau kita nyanyiin lagu grup kita aja? Ah, maksud kamu lagu sedih itu? Boleh juga, lagu itu benar-benar menggambarkan perasaan kita dulu. Jadi kalian punya lagu sendiri? Oke, kita pakai lagu itu aja buat latihan. Yuk ke studio. Kira-kira Pick Me Girl bakal tampil nggak di Outbox? Kayaknya sih mereka nggak bakal tampil. Tapi Nathan bakal mantau kalian. Terus kita harus gimana?
Jangan sampai dia tahu kalau aku manajer kalian. Bisa-bisa kalian diincar. Tapi Nathan kenal sama aku. Dia bakal tetap nginjer kita gara-gara aku. Seenggaknya, Nathan bakal mikir kalau grup ini terbentuk karena kamu mau balas dendam sama dia. Kalau dia nanya siapa manajer kami gimana? Kita butuh manajer palsu buat pura-pura. Kalau bisa sih, yang kelihatan gak profesional. Siapa yang cocok jadi manajer palsu itu? Siapa lagi? Udah pasti dia lah. Kenapa kalian semua ngeliatin aku? Aku setuju. Theo kelihatan amatir dan gak profesional. Nathan gak bakal merasa tersaingi. Hey, gini-gini, aku owner dan manajer cafe ya. Tapi kamu itu minus aura dan gak berkarisma sama sekali. Enak aja, aku tuh ganteng dan berkarisma tinggi. Baiklah, udah aku putusin. Theo bakal jadi manajer sementara kalian sebelum debut. Hey, gue belum setuju ya, main ambil kesimpulan aja. Oke, girls, kalian udah siap untuk penampilan promosi perdana ini? Aku siap. Aku juga siap dan semangat banget. Tunggu, baju apa yang kamu pilihin buat aku nih, Theo? Alamak, kok macan betina ini jadi manis sih? Padahal aku cuma mau ngerjain dia pakai baju feminim. Wah, Nadine, kamu imut banget deh kalau pakai baju feminim. Aku aja sampai gak kenalin dia lah tadi. Apa kamu beneran Nadine? Ini semua gara-gara Theo. Dia sengaja ngerjain aku pakai baju kawaii. Kamu kan senternya, jadi harus yang paling mencolok dong. Hah? Tapi ini too much gak sih? Kamu sengaja kan? Ngaku. Udah, kalian ini berantem terus. Aku laporin Rev lo nanti. Manajer Rev lagi ngawasin kita dari kafe. Soalnya acara ini disiarkan secara live. Panggilan untuk Shining Star Girls, harap bersiap-siap. Kalian udah dipanggil tuh, semangat ya. Terutama kamu, macan betina, Cayo. Dasar nyebelin. Awas aja, nanti aku bikin perhitungan sama kamu. Rio mana ya? Tadi katanya udah sampai. Sayang, aku di sini. Sayang, maaf ya aku telat. Jalannya macet. Padahal aku lama gara-gara nutupin bekas tamparan Rev sialan itu pakai bedak supaya nggak ketahuan sama Rio. Gak apa-apa sayang, aku juga baru sampai. Kamu cantik banget sore ini. Hah? Kamu bisa aja. Aku jadi malu. Kamu juga kelihatan ganteng kok. Kamu bohong ya. Aku culun gini dibilang ganteng. Hah? Tapi kamu emang ganteng di mataku. Ganteng itu nggak selamanya tentang fisik tahu. Terus apa yang bikin kamu sayang sama aku yang culun ini? Karena kepribadian kamu yang baik dan lembut. Aku beruntung punya kamu, Rio. Aku yang lebih beruntung punya kamu, Caca. Jarang-jarang ada cewek cantik yang suka cowok kutu buku. Biasanya, di balik cowok kutu buku, ada congkan yang tersembunyi. Caca, pipi kamu kenapa agak merah? Ini aku. Tadi pas naik motor, ada burung yang nabrak aku. Jadinya merah deh. Oh gitu. Harusnya tadi aku jemput kamu pakai mobil, biar gak kejadian kayak gini. Gak apa-apa kok, namanya juga musibah. Jangan sampai Rio tahu kalau aku dibully di kampus. Bisa-bisa dia kepikiran dan gak fokus belajar. Pipinya masih sakit nggak? Apa mau aku kompres pakai es batu? Gak mau, maunya dicun aja. Dasar nakal. Pipi aku udah gak sakit lagi sekarang. Syukurlah kalau gitu. Oh iya, gimana kuliah kamu? Lancar? Gak ada yang ganggu kamu kan di kampus? Rio gak boleh tahu kalau aku ini korban bully. Aku gak mau Rio keseret masalahku dan dibully sama Rev juga. Sayang, kenapa kamu diem aja? Enggak kok sayang. Gak ada yang berani ganggu aku di kampus. Aman. Tapi kamu cantik banget. Pasti banyak cowok yang godain kamu. Hah? Gak ada kok. Aku kalau di kampus dandan culun. Aku kan cantiknya cuma depan kamu aja. Kamu dandan culun? Emangnya kamu bisa jelek?
kamu culun pun pasti tetap cantik. Kamu mah gombal.